Halo teman-teman semuanya, jadi di sini saya Christina Cecilia Kurniawan dari KKN UKDW Kelompok 22 Karangan Sengkulon akan menjelaskan sebuah desain logo. Jadi sebenarnya apa sih logo itu? Logo merupakan suatu bentuk gambar atau sekedar sketsa dengan arti tertentu dan mewakili suatu arti dari sebuah perusahaan, daerah, perkumpulan, produk, negara, dan hal lainnya yang dianggap membutuhkan hal yang singkat dan mudah diingat sebagai pengganti dari nama yang sebenarnya. Nah, mengapa logo itu penting? Dengan adanya sebuah logo ini mampu mencerminkan sebuah identitas dari perusahaan itu sendiri agar lebih dikenal oleh banyak orang. Oleh karena itu, membangun brand adalah hal yang penting dalam memulai bisnis. Brand menjadi lebih mudah dikenal dengan adanya logo. Meskipun ada sebagian logo yang tidak mewakili dari identitas perusahaan, akan tetapi kebanyakan logo yang ada biasanya didesain berdasarkan filosofi yang terkandung di dalamnya itu. Hal penting yang perlu diperhatikan dalam membuat logo itu ada 5, yaitu pertama pemilihan jenis logo itu sendiri, pemilihan warna dan font yang sesuai, kesederhanaan, ukuran, dan yang terakhir ada identitas sebuah produk. Next, untuk pemilihan jenis logo ini ada berbagai macam ya teman-teman. Untuk yang pertama itu logo berupa teks. Nah, sebelum memulai membentuk sebuah logo, kita tentunya harus menentukan jenisnya terlebih dahulu. Yang pertama itu ada logo type atau wordmark logo. Logo jenis ini tuh didominasi berupa tulisan, yang isi tulisan itu merupakan nama branding itu sendiri. Wordmark logo ini mengandalkan jenis font tertentu yang menjadi branding, sehingga pemilihan font itu sangat krusial ya di sini ya teman-teman. Lalu yang kedua itu ada geometric wordmark logo. Ini hampir mirip dengan yang di atas tadi, yang logo type itu. Namun ini merupakan tulisan, tapi tulisan itu menggunakan latar berbentuk geometris ya teman-teman. Bisa lingkaran oval, persegi, persegi panjang, segitiga, segi lima, atau dan yang lainnya. Nah, terus yang terakhir ini ada lettermark logo atau inisial logo. Lettermark logo ini logo yang berupa huruf depan atau inisial dari suatu branding. Contohnya kayak JNE, ini kan ada inisialnya. Nah, terus huruf yang sudah ada dimodifikasi sedemikian rupa dengan berbagai style, sehingga menjadi identitas pengenal dari suatu branding. Next, selanjutnya ada logo berupa gambar. Ini juga ada 3 ya teman-teman. Yang pertama itu pictorial marks. Logo ini biasanya tidak memiliki tulisan atau teks, melainkan berupa gambar tertentu ya, yang mewakili brandingnya. Namun dalam sebagian kasus, terkadang kita menemukan teks di pictorial logo. Akan tetapi biasanya teks tersebut hanya untuk mendukung gambarnya. Ini contohnya itu ada logo Apple, logo Twitter, logo Android, itu kan nggak ada tulisannya ya teman-teman. Lanjut, untuk yang kedua itu ada abstrak logo. Ini logo yang lebih sulit lagi dari pictorial logo, karena bentuk logonya itu berupa gambar yang abstrak dan tidak tahu itu bentuk apa. Biasanya logo jenis ini tuh berbentuk geometris atau organis, namun bisa saja bentuknya yang lebih kompleks. Contohnya seperti yang Mitsubishi ini kan ada segi 4 kayak seperti belah ketupat gitu kan. Nah, tapi ada gambar dan juga tulisannya. Kemudian yang terakhir ini ada maskot logo. Maskot logo itu memanfaatkan sebuah karakter atau maskot yang biasa disebut maskot sebagai brandingnya. Maskot tersebut bisa berbentuk manusia, hewan, tumbuhan, atau bahkan benda yang seolah-olah hidup yang sudah dideformasi, disederhanakan seperti itu ya teman-teman. Biasanya logo ini memiliki mata dan bagian panca indera lainnya. Seperti logo KFC, Pringles, itu kan ada maskotnya teman-teman. Lanjut, untuk yang ketiga ada logo berupa teks dan gambar.
Ini ada dua, yaitu yang pertama emblem logo. Emblem logo ini biasa ditemukan di klub sepak bola atau logo-logo daerah gitu ya teman-teman. Ciri-cirinya memiliki dasar biasanya bentuknya menyerupai tameng atau lingkaran. Nah, biasanya di dalamnya itu terdapat tulisan nama branding dengan logo tertentu yang terdapat di tengah-tengahnya itu, teman-teman. Terus yang terakhir ini ada combination logo. Itu merupakan kombinasi dari berbagai jenis logo yang sudah disebutkan sebelumnya. Jadi ada logo berupa teks sama logo berupa gambar. Ini digabung dua-duanya ya, teman-teman. Biasanya logo ini merupakan logo versi lengkap karena terdapat gambar dan juga tulisannya. Nah, objek logo satu sama lainnya ini saling mendukung dan saling mendominasi ya teman-teman. Jadi, teks maupun gambarnya itu saling mendukung dan mendominasi, sehingga tidak bisa dipisahkan. Next, kita juga harus memperhatikan pemilihan warna. Di dalam dunia desain, salah satu unsur terpenting ini adalah warna. Semua berasal dari color wheel atau roda warna. Nah, prinsip utama dari color wheel ini adalah percampuran. Percampuran ini berawal dari 3 warna, yakni merah, biru, dan kuning. 3 warna ini disebut warna primer. Lalu ketika warna primer itu dicampur akan menghasilkan warna sekunder. Nah, percampuran warna primer dan sekunder akan menghasilkan warna tersier. Seperti contoh yang gambar di samping ini, warna primer itu ada merah, kuning, dan biru. Kemudian ketika merah dan biru dicampurkan akan menjadi warna sekunder yaitu ungu. Ketika merah dan kuning dicampurkan akan menjadi warna sekunder lagi yaitu warna orange. Lalu ketika biru dan kuning dicampurkan akan menjadi warna sekunder yaitu warna hijau. Lalu untuk yang pertama ini ada warna analogus. Ya, warna analog adalah kelompok 3 warna yang saling berdekatan pada roda warna. Seperti contohnya ini, misalkan warna yang dominan itu cenderung warna violet. Lalu 2 warna di sebelahnya itu ada red violet dan blue violet. Itu sebagai warna pendukungnya ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di contoh sebelah kanan ini ada contoh lain dari warna analogus. Misalkan saja yang kuning itu sebagai warna utamanya. Kemudian yang hijau dan yang orange itu sebagai warna pendukungnya. Dan seperti itu, teman-teman. Lanjut untuk yang kedua, ini ada warna complementary. Complementary color merupakan warna yang berseberangan dalam roda warna ini. Memiliki sudut 180 derajat, 2 warna dengan posisi kontras. Nah, complementary color ini menghasilkan perpaduan warna yang sangat menonjol. Contohnya ada merah hijau, biru orange, ungu kuning, dan lain sebagainya. Bisa dilihat contoh lainnya seperti di gambar sebelah kanan ini. Selanjutnya untuk yang ketiga ada warna split complementary. Warna split complementary ini hampir sama dengan skema warna yang komplementer tadi, hanya saja ada sedikit penambahan warna. Nah, split complementary color ini menggunakan formula huruf Y terbalik untuk mendapatkan harmonisasi warna. Nah, di sini bisa dilihat contohnya ada warna hijau, kuning hijau dengan biru hijau, lalu ada merah. Seperti itu ya teman-teman. Ini juga bisa dilihat selain huruf Y, ini bisa dilihat sebagai segitiga. Lanjut untuk yang keempat, ada warna triadik. Kombinasi warna yang membentuk segitiga sama sisi dalam lingkaran warna atau dalam roda warna ini. Misal kita pilih warna green sebagai warna utama ini. Dan kita bisa menggunakan warna orange dan juga violet sebagai pendukungnya. Ini membentuk segitiga ya teman-teman. Nah, di contoh sebelah kanan ini ada contoh warna lain dari triadik. Selanjutnya yang kelima yaitu warna tetradik. Nah, warna tetradik ini merupakan perpaduan 2 warna komplementer yang digunakan secara bersamaan. Kombinasi ini menghasilkan warna yang sangat kontras antara warna yang dingin dan warna yang hangat. Tetradik ini selalu berbentuk persegi seperti ini ya teman-teman. Tidak selalu seperti ini. Teman-teman bisa geser misalkan yellow green, blue violet, violet red, dan juga orange yellow. Lalu bisa digeser lagi
orange yellow, red orange, kemudian blue violet, dan juga blue green. Seperti itu ya teman-teman. Dan di sini ada contohnya. Selanjutnya ini yang terakhir ada monoton akromatik dan monoton kromatik. Monoton akromatik ini adalah warna yang dihasilkan berurutan. Satu warna dari warna putih ke hitam. Kemudian untuk yang monoton kromatik, ini adalah warna yang dihasilkan dari satu warna, namun dengan perbedaan saturasinya. Nah, selanjutnya hal yang harus diperhatikan lagi dalam membentuk sebuah logo itu adalah kesederhanaan. Pastikan desain logo perusahaan dibuat dengan simple ya teman-teman. Biasanya logo yang simple itu terdiri dari satu atau dua warna, font, dan elemen lainnya. Jika terlalu banyak itu dikhawatirkan logo malah terlihat terlalu rumit, membingungkan, dan sulit untuk diingat. Selanjutnya itu ada ukuran. Ukuran logo ini harus sesuai ya teman-teman antara tulisan dan juga gambar. Jangan sampai gambar di logo itu terlalu besar, sedangkan tulisannya itu terlalu kecil, dan juga sebaliknya. Ukuran logo juga harus disesuaikan dengan kemasannya, sehingga nantinya enak untuk dipandang. Next, yaitu ada identitas sebuah produk. Logo yang baik itu logo yang dapat mencerminkan pesan atau identitas dari sebuah perusahaan atau organisasi tertentu dalam sekali lihat. Atau bisa saja logo tersebut mencerminkan sebuah produk yang akan dijual. Nah, ini contohnya. Ini logo yang sudah saya buat. Ini adalah logo Brambang. Dan di sini untuk daunnya saya menggunakan monoton akromatik, jenis warna monoton akromatik. Dan ini identitasnya itu ada gambar sebuah topi koki yang itu menggambarkan bahwa ini dimasak sendiri. Lalu untuk gambar bawangnya sendiri, maskot bawangnya sendiri, ini ada monoton kromatik, mulai dari warna ungu hingga ke pink ya teman-teman. Nah, lalu di sini juga ada hurufnya untuk menggambarkan ini Brambang gitu ya teman-teman. Lanjut, saya akan menjelaskan pemilihan kemasan. Jadi apa itu kemasan? Secara umum, pengertian kemasan adalah suatu wadah atau pembungkus yang berguna untuk mencegah atau meminimalisir terjadinya kerusakan pada produk atau barang yang dikemas atau dibungkusnya. Berbagai jenis material kemasan itu ada banyak produk yang bisa dikemas dengan berbagai macam material kemasan. Setiap material kemasan sebenarnya sangat cocok untuk digunakan di banyak produk yang ada di pasaran. Nah, ini contohnya ada plastik. Kemasan plastik jadi salah satu bahan baku utama yang paling banyak digunakan dalam produksi kemasan. Karena material ini biasanya itu mudah didapat dan dijual dengan harga yang cukup murah ya. Bahan plastik ini yang sangat tepat untuk produk seperti snack, minuman, bumbu dapur, kecap, minyak, sambal, biskuit, mainan bayi, cairan kimia, dan hampir semua produk yang lain. Selanjutnya ada kemasan yang kertas. Berbeda dari kemasan plastik, bahan kertas ini biasanya cocok untuk benda yang padat dan tidak memiliki banyak kadar air, misalkan seperti biskuit, seperti itu. Bumbu dapur juga bisa, namun yang kering. Selanjutnya ini ada jenis kemasan dengan material aluminium. Jika mencari kemasan yang kedap udara, sebaiknya gunakan kemasan aluminium untuk produk-produk kamu. Nah, jenis kemasan yang satu ini emang sangat cocok untuk produk yang harus tahan sama sinar matahari. Nah, kemasan aluminium biasanya perlu tambahan plastik yang biasanya digunakan sebagai pelindung tambahan dalam sebuah kemasan. Ada kemasan karton. Nah, salah satu tingkat yang lebih kuat dari kemasan kertas yaitu kemasan karton. Biasanya dipakai oleh produk non-makanan ya, teman-teman. Hal ini karena ketahanan dan kekuatan produk yang dikemas dengan karton bisa lebih kuat. Nah, contohnya itu ada kue ulang tahun, biskuit, sepatu, pakaian, hijab, buku, dan sebagainya itu bisa menggunakan kemasan yang
bermaterial karton. Lanjut, ada kayu. Kemasan kayu biasanya digunakan oleh produsen dengan skala besar ya teman-teman. Misalkan produk sayuran yang akan dipasarkan ke pasar tradisional atau supermarket tertentu. Nah, produk yang cocok dikemas dalam kemasan kayu ini seperti buah-buahan segar, sayur, dan juga telur. Lanjut, ada kemasan logam. Bahan baku logam biasanya akan dibuat menjadi bentuk yang kaleng. Seperti sarden itu ya teman-teman. Sarden, susu kental, susu cair, dan lain sebagainya itu selalu menggunakan kemasan logam. Lanjut, ini ada tips memilih kemasan. Yang pertama, ada dapat menjamin keamanan produk. Tentu saja, kemasan ini menjadi sangat penting ya teman-teman, untuk menjamin keamanan produk yang ada di dalamnya. Karena untuk sampai ke konsumen, produk tersebut harus melewati banyak tahap, dan perjalanan panjang, sehingga dengan memastikan bahwa keamanannya tetap terjaga, kita bisa memilih material mana yang aman untuk menjamin keamanan produk kita. Nah, lanjut yang kedua, pastikan kemasan yang dipilih mudah untuk dikirim. Nah, pemilihan bahan kemasan yang sesuai dengan produk yang kamu tawarkan juga sangat penting. Entah itu terbuat dari logam, plastik, kertas, kardus, atau yang lainnya. Yang penting ini kemasan ini dipastikan mudah untuk dikirim. Sehingga dalam proses pengiriman nanti, produk yang kita jual di dalam kemasan tersebut tidak akan rusak. Selanjutnya, sesuaikan ukuran produk dengan ukuran kemasan. Nah, sebaiknya ukuran kemasan itu jangan terlalu besar ataupun terlalu kecilan. Usahakan masih ada ruang kosong pada kemasan produk. Hal ini itu berguna untuk menghindari kerusakan pada kemasan akibat kepenuhan. Jadi ketika produk kita akan dikirim, jadi produk kita misalkan terlalu kepenuhan, itu juga tidak baik teman-teman. Karena ketika dikirim itu kita tidak tahu apa yang terjadi, bisa jadi akan guncang-guncang, sehingga produk kita itu bisa saja bubar begitu ya teman-teman pada saat pengiriman. Makanya diusahakan untuk menyediakan ruang kosong pada kemasan produk Anda. Selanjutnya ada pilih jenis kemasan sesuai kebutuhan. Nah, kemasan masing-masing memiliki jenisnya. Ada yang transparan, kertas, plastik, karton, seperti yang sudah disebutkan tadi. Nah, semua harus disesuaikan dengan kebutuhan produk teman-teman. Jika produk Anda mengandung unsur cair, maka gunakanlah kemasan dengan penutup yang rapat. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada perhatikan material kemasan. Nah, jika Anda tidak ingin produk cepat berubah rasa atau basi, cobalah menggunakan kemasan dengan material yang tepat, seperti aluminium foil, seperti itu ya. Misalkan menggunakan kemasan yang kedap udara. Nah, sehingga dapat mencegah terjadinya perubahan rasa dan aroma pada produk. Lanjut yang terakhir, perhatikan fitur yang ada di kemasan. Fitur juga ternyata menjadi salah satu faktor kemasan yang Anda pilih tepat atau tidak. Kemasan sendiri memiliki 3 fitur biasanya, yaitu ada vakum, zipper, dan valve. Kemasan berfitur vakum ini biasanya digunakan untuk meningkatkan daya tahan atau lama kadaluarsa produk. Lanjut untuk yang kemasan zipper, itu biasanya mampu melindungi produk dari sinar matahari, seperti aluminium foil dan juga oksigen. Sedangkan yang valve itu merupakan kemasan yang tepat bagi produk yang mengeluarkan gas. Kemasan ini akan berperan dalam mengeluarkan gas tersebut dari dalam kemasan, namun udara dari luar itu nggak dapat masuk ke dalam kemasannya. Nah, kemasan bawang goreng yang terpilih yaitu kemasan yang seperti ini, dia berbentuknya toples dengan 3 ukuran, masing-masing mudah ditemukan di pasar. Kenapa saya pilih? Karena toples ini berwarna bening, sehingga mudah untuk ditempel stiker dan juga menjadi mudah untuk difoto. Terlihatnya itu seperti estetik dan bersih. Tutupnya juga drat sehingga tidak membuat bawang menjadi alot. Nah, selanjutnya saya akan menunjukkan tutorial pemakaian aplikasi desain.
untuk materinya. Sudah cukup sekian teman-teman. Terima kasih telah mendengarkan materi dari saya. Semoga materi ini dapat berguna untuk mendesain dan juga untuk memilih kemasan yang akan teman-teman gunakan nantinya. Terima kasih teman-teman.